penelitian bagus itu adalah cari kira-kira masalah mana yang mau diatasi. Bukan semuanya. Dari semua masalah yang tadi menyebabkan Bukan. korupsi. Nanti hanya direkomendasikan bahwa saya temukan 10 sebab, saya teliti 2, 8 Anda teruskan. Inilah yang kita sebut dengan kesinambungan penelitian. Makanya kita diminta membaca dulu penelitian sebelumnya. Adakah yang mau diteruskan? Nah, itu kesinambungannya. Jangan langsung mengarahkan riset, tidak membaca. Jadi seolah-olah baru semua. Padahal kan ada di situ yang bagus diteruskan. Iya. Itu kelemahan riset di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perennial. Kembali lagi kita bertemu dalam channel Perennial Law Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Dan kembali lagi kita menghadirkan narasumber-narasumber yang spektakuler, yang sangat memiliki expert tertentu yang menjadi mungkin bahagian yang bisa menguatkan pengetahuan kita tentang berbagai macam dinamika-dinamika persoalan hukum. Ya, para perennials, hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan rutinitas mahasiswa, baik itu jenjang S1, S2, S3, bahkan ini mungkin juga bisa didengarkan oleh para dosen, yaitu kita akan membahas tentang topik penulisan karya ilmiah, yang dimana saat ini ya dunia kampus ini bisa dikatakan dihantui dengan persoalan yang berkaitan dengan penulisan-penulisan. Ya, bukan hanya mahasiswa yang merasa tertekan dengan adanya kewajiban menulis, tapi juga ya ini termasuk juga para dosen ya. Oleh karena itu kita menghadirkan di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Irwansyah SH MH. Beliau ini adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terima kasih Prof atas kehadiran Prof bersama dengan kita, berbagi ilmu, berbagi inspirasi, dan mungkin ada beberapa pencerahan nanti yang akan dibagikan oleh Prof berkenaan dengan bagaimana penulisan karya ilmiah. Ini di tengah-tengah kesibukan Prof di Kalimantan Barat ini, beliau ada mengisi banyak kegiatan dan alhamdulillah ya, beliau menyempatkan waktu bersama dengan kita. Ini mohon maaf ini Prof mengganggu istirahat Prof. Ya, sekarang Prof mungkin perlu kami juga jelaskan bahwa Prof ini adalah pembina dari Asosiasi Jurnal Indonesia. Jadi ketika kita berbicara soal jurnal, beliau inilah pakarnya yang banyak memberikan edukasi terhadap jurnal-jurnal di Indonesia. Saya kira hampir semua fakultas ataupun jurnal hukum di Indonesia ini beliau sudah kasih pencerahan semua. Nah, sekarang ini waktunya kita para perennials untuk mendengarkan wejangan-wejangan beliau berkenaan dengan karya ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof berkenaan dengan karya ilmiah itu seperti apa sih sebenarnya Prof? Silakan Prof. Baik, terima kasih pemandu Pak Abu Dawas. Ya, jadi bicara tentang karya tulis ya. Iya. Ini mau dibilang gampang, susah juga. Mau dibilang susah, gampang juga. Yang jelas kadang dibenci, kadang dirindukan juga ya. Jadi ada dua hal, yaitu penelitian dan penulisan. Penelitian dan penulisan ya. Penelitian itu cara mengumpulkan data dan bahan. Nah, setelah dikumpul itu mau dituangkan dalam tulisan. Iya. Nah, di situ ada paper atau makalah, kemudian bikin karya tulis akhir, ya. Ada proposal skripsi, tesis, disertasi. Iya. Kemudian ada juga menyusun manuskrip atau artikel untuk dipublish di jurnal. Ya. Nah, apa yang mau dibuat dalam bentuk artikel ini umumnya berbasis riset ya. Iya. Nah, kenapa berbasis riset? Karena riset itu besar potensi ada temuan baru.
ada pikiran baru, ada gagasan baru yang sering dikenal dengan istilah novelty. Novelty, Nah, kebaruan. novelty itu adalah mahkota dalam tulisan. Ya, kalau ada tulisan tidak ada mahkotanya itu ibarat sayur tanpa garam. Nah, jadi orang mau mencari apa kebaruannya dari tulisan Anda, apa pikiran-pikiran barunya. Nah, itu kira-kira sehingga kenapa artikel itu berbasis penelitian. Nah, agar sebuah tulisan itu bisa memenuhi standar, ini kan sebenarnya standar artikel di seluruh dunia sama ya, mulai dari standar judul, standar abstrak, standar kata kunci, standar pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, preferensi kurang lebih sama. Ya paling beda-beda tipis saja. Oleh karena itu mau di Tanjung Pura, mau di Jakarta, mau di Asia, mau di Harvard, sama semua saja. Sama. Ya. Prinsip untuk penulisan karya standar ini. Standar. Jadi orang mengatakan memiliki standar yang sama. Ya. Nah, yang mana standar itu? Nah, pertama, tulisan yang bagus itu fokus pada satu gagasan. Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya. Jadi satu saja gagasan, tidak usah banyak. Kalau banyak nanti gagasannya tidak fokus, tidak dalam. Ya, nah, jadi itu pertama tadi fokus pada satu gagasan. Nah, yang kedua, adakah kebaruan yang mau ditawarkan? Apakah pendekatan baru atau menggagas teori baru? Pokoknya ada faktor-faktor yang belum pernah tersampaikan. Ya, nah, itu gagasan baru. Nah, kemudian harus ada standar-standar yang memungkinkan tulisan itu dipertimbangkan untuk dimuat, baik standar gaya maupun standar substansi. Ya, misalnya ini ada judul tesis, ada judul skripsi, mau dibikin judul artikel, tentu ada standarnya. Dan bisa itu diubah, Prof ya? Harus diubah. Harus diubah. Karena begini, tesis kan tidak ada standar jumlah halaman maksimalnya. Kalau artikel itu ada standarnya sekian kata, sekian halaman. Jadi jauh lebih simpel. Nah, ini mengubah yang banyak menjadi sedikit bukan pekerjaan mudah. Jadi ada standarnya, mulai standar judul sekian kata, standar abstrak sekian kata, apa isinya abstrak. Jangan sampai ada abstrak betul-betul abstrak. Tidak jelas abstraknya. Ya, ada standarnya. Karena editor jurnal itu yang pertama dibaca abstraknya. Makanya kalau mahasiswa mau ikut konferensi, dia kirim abstrak. Iya betul. Cuma kan ya diminta abstrak dulu. Abstrak dikirim duluan kan, di situ kan ada judulnya, ada tujuannya, ada metodenya. Ya. Nah, orang sudah baca. Oh, di mana kira-kira letak kebaruannya gagasan ini? Nah, kemudian ini, Prof, kan tadi sempat diungkit berkenaan dengan ada perbedaan antara skripsi, tesis dan disertasi dan jurnal. Ini letak perbedaannya di mana ini, Prof? Ya, kalau orang bercanda tentu bedanya dari muka mahasiswanya kan. Tentu makin tua raut mukanya ya. Nah, itu. Tapi tidak begitu ya. Jadi jangan sampai dilihat usia ya. Nah, jangan sampai juga coba dilihat halaman ya. Yang paling tipis itu skripsi, tebal sedikit tesis, paling tebal disertasi, bukan itu. Nah, semua karya tulis tiga-tiganya ini berangkat dari masalah. Tesis juga masalah, menyelesaikan masalah, disertasi juga, skripsi juga. Lalu apa bedanya? Nah, semua harus berangkat dari masalah. Nah, kalau skripsi, masalah itu difokuskan berdasarkan norma. Jadi aturan yang dipakai menyelesaikan. Makanya cara berpikirnya kan positif ya. Nah, ini ada ketentuan, ini menyelesaikannya. Sama dengan hakim. Sama jaksa, sama polisi kan. Ketika mengatakan dia tersangka, dia mengatakan terpidana, itu kan ada kasus ya, diselesaikan dengan aturan. Sama skripsi modelnya. Ya, jadi mahasiswa meneliti masalah kasus, ada normanya. Itu pada skripsi. Kalau naik level tesisnya,
sering dikatakan, oh ini undang-undangnya tidak memadai lagi, sudah ketinggalan ya. Buktinya banyak masalah, undang-undang sudah ketinggalan. Di situ dibutuhkan teori. Jadi tesis itu yang menyelesaikan masalahnya adalah teori. Ya, bukan lagi norma. Bukan lagi norma, tapi norma melengkapi. Jadi norma ketinggalan, teori yang menyelesaikan. Kan di balik norma itu ada teori ya. Ya, kan ini norma ini kan terbatas kemampuannya. Teori kan umum ya. Bisa lebih luas. Bisa lebih luas. Kita bergerak mundur menyelesaikannya. Jadi sering kita katakan bukan namanya tesis kalau tidak ada teorinya. Jadi harus ada teori dilengkapi dengan norma. Nah, kalau disertasi lebih tinggi lagi. Disertasi itu harus konsep. Nah, konsep ini dibangun dari teori. Dan teorinya sudah ketinggalan lagi. Butuh pikiran-pikiran baru. Misalnya, ini kan MK hari ini memutuskan ada keinginan sistem pemilu ya. Pemilihan umum. Tertutup dengan terbuka. Mungkin yang selama ini kan tertutup, dari konsep baru terbuka. Nah, sekarang mau lagi diubah ke tertutup ya. Nah, itu karena konsep ya, yang mana lebih menguntungkan. Pemilihan tidak langsung ke langsung, itu konsep namanya. Jadi konsep itu mengatasi problem yang lebih besar. Jadi teori sudah ketinggalan, norma sudah ketinggalan, perlu ada pikiran-pikiran yang lebih luas. Ya, seperti korupsi, teorinya sudah ketinggalan. Makanya ada konsep memiskinkan koruptor, menyederhanakan sistem pemilu jangan kemahalan. Itu namanya menawarkan konsep. Di dalam membuat disertasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau skripsi itu lebih mendekatkan pada norma, kemudian tesis itu kepada teori, kemudian disertasi itu adalah konsep yang ingin dimunculkan. Jadi teman-teman perennials ini sudah bisa menilai kalau ingin menulis tesis jangan lagi pendekatan normal lagi yang dipakai. Naik kelas dikit. Naik kelas. Tapi banyak juga katanya ini Prof, tesis tapi seperti skripsi. Yang cuma ditambah halaman saja. Tambah halamannya, tambah kata pengantarnya. Kira-kira begitu ya. Nah, kita akan lebih naik lagi sedikit ini Prof. Kalau ini kan udah umum, pada umumnya kita dengar ya, setiap jenjang pendidikan itu ya penyelesaian akhirnya sudah dijelaskan. Yang lebih agak sekarang yang lebih menarik ini bagi kita dunia akademisi ini adalah berkenaan dengan keberadaan jurnal dan bahkan sampai sekarang ini sudah menjadi persyaratan di beberapa kampus tertentu itu yang mau menyelesaikan studi S2 kemudian S3 bahkan tidak tanggung-tanggung S3 ini harus jurnal internasional. Ada namanya jurnal. Nah, kalau jurnal ini Prof seperti apa lagi ini? Sebenarnya itu jurnal media ya. Media untuk menampung pikiran-pikiran, menampung gagasan-gagasan yang sudah merupakan sebuah standar ya. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran itu hanya di lokal saja. Jangan sampai Malaysia Tanjung Pura yang baca orang Tanjung Pura saja. Dengan adanya sistem informasi, tentu pikiran orang Tanjung Pura bisa dibaca di Eropa, bisa dibaca di Amerika melalui jurnal. Karena jurnal ini kan melahirkan sesuatu yang sifatnya global ya. Jadi sistemnya sama semua, sistem OJS. Jadi pada saat Anda membuka tulisan, Anda bisa baca semua jurnal di dunia. Jadi melahirkan sumber informasi yang banyak. Nah, selain sumber informasi banyak, juga di situ terbuka banyak sarana untuk mempublikasikan pikiran-pikirannya. Itulah melalui jurnal. Jadi hasil-hasil risetnya kalau hanya dibawa di perpustakaan, siapa yang baca? Ketika dimasukkan di jurnal, orang baca. Semua orang bisa baca. Oh, ini ada pikiran baru ini. Tidak bisa tidak melalui jurnal. Jadi itu cepat sekali ya dibanding buku. Kalau buku mungkin ketinggalan ya. Kalau jurnal detik itu bisa kita akses. Satu tulisan di jurnal bisa puluhan referensi bisa kita lihat ya, baca. Itu kelebihannya. Jadi pikiran-pikiran dari seluruh dunia kita bisa akses. Kalau buku terbatas. Jadi bisa bentuknya itu tulisan tersebut yang dijurnalkan itu model pemikirannya itu model skripsi.
bisa model pemikiran tesis yang tadi pendekatan teori dan bisa juga pendekatan konsep. Bisa. Ini kan tinggal menyesuaikan formatnya saja. Ya, kalau judul tesis mungkin tanpa aturan maksimal ya. Jurnal kan ada maksimalnya, kan terbatas muatannya jurnal. Ya, misalnya judul sekian kata, abstrak sekian kata, pendahuluan sekian kata. Kalau dibatasi, jangan sampai hanya pindah ke situ. Coba bayangkan kalau tesis 150 halaman, jurnal hanya 15 halaman. Jadi sepersepuruhnya ya. Jadi perlu ada kreasi bagaimana mengubah format tesis atau format skripsi menjadi format jurnal. Supaya tidak kehilangan esensi. Ya toh? Supaya jangan kehilangan apa yang menjadi fokus gagasan, apa temuannya, ya toh? Itu yang penting. Dan apakah temuan-temuan ini nantinya didukung oleh referensi yang lengkap, yang baru, yang mutakhir. Itu semua standar-standar dunia itu. Jadi beruntungnya kita ini, mungkin kita ini di Kalimantan dan sebagainya, kita gunakan standar dunia. Jadi kita naik kelas ya. Ya sama kira-kira kalau sepak bola ya. Jadi kesebelasan Pontianak ketemu dengan Real Madrid. Jadi naik standarnya toh. Jadi latihan 2 tahun baru ketemu Real Madrid. Ya, latihan 2 hari, 2 tahun ya. Namanya menyesuaikan standarnya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini kan kalau kita dengar penjelasan Prof ini sederhana sebenarnya ini membuat jurnal ini. Ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi nyatanya ini sangat sulit. Apa biasanya hambatan itu bagi kita, apalagi Prof ini kan sudah keliling Indonesia lah, mendengarkan unek-unek dari para dosen, mahasiswa berkenaan dengan sulitnya mereka itu dalam membuat jurnal. Dan apa kira-kira solusinya? Ini soal kultur ya. Selama ini kan kita itu rendah kultur membaca. Jadi hanya kultur lisan saja. Sementara jurnal itu perlu diubah kultur, banyak membaca. Kita bikin tesis, nah mungkin mahasiswa kita tidak baca tesis. Ya toh? Nah, kalau mau bikin tulisan di jurnal, dipaksa baca jurnal dulu. Dan harus dikutip. Dan itu kalau tidak ikuti standarnya tidak bisa diterima. Nah, mungkin kalau tesis, mungkin jarang baca tesis. Itu pertama. Jadi ada standar, ada gaya. Yang kedua, terkadang ini mahasiswa tidak bisa mengidentifikasi masalah. Jadi kemampuan mendeteksi masalahnya rendah. Sementara mau menyelesaikan masalah. Nah, jadi terkadang kita lihat itu, kalau kita baca karya-karya mahasiswa di rumusan masalahnya, itu belum sampai merumuskan masalah. Dia hanya bertanya saja. Jadi sebenarnya tidak ada problemnya. Hanya memindahkan data saja. Ketentuan tentang pengawasan. Apa masalahnya? Enggak ada masalahnya. Tapi daftar ketentuan pengawasan. Nah, ini namanya bukan menganalisis, tapi memindahkan data saja. Jadi cerita dipindah. Nah, dia tidak ada solusinya. Nah, itu ada kelemahan-kelemahan mendasar, sehingga ini perlu memang terus-menerus dibangun ini. Jadi kita harus tradisi membaca. Nah, tradisi membaca, tradisi meriset. Karena kan rendah. Ya mulai dari pemerintah paling tinggi, kan mestinya seluruh kebijakan berbasis riset. Nah, kita kebijakan ini berbasis kepentingan kan. Dana riset juga kan rendah. Jadi memang ini iklim mesti diubah total. Nah, contoh Jepang, seluruh kebijakan pemerintah harus ada dulu dukungan risetnya. Tidak boleh dikeluarkan kalau ada dukungan riset. Jadi itu standar harus ada dulu riset, baru bisa keluar. Jadi tidak bisa disalahkan anggota dewan, partai ini nggak bisa disalahkan karena kampus yang meneliti dan netral. Jadi dipakai oleh pemerintah. Jadi kita kan jangan mengambil kebijakan, ada kepentingan kan? Nah, misalnya ambil kebijakan karena di sana partai yang diuntungkan, tidak ada. Ya, jadi harus berbasis riset. Ini belum menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah, jadi memang bukan cuma kampus, ini urusan desain negara ini. Desain negara. Ya, benar. Nah, ini ada menarik dari Prof ini, mungkin menggelitik juga ya sebenarnya. Ternyata banyak tulisan itu bukan menjawab masalah. Tapi kan banyak juga yang mengatakan bahwa salah satu ciri tulisan itu adalah data. Nah, jadi tadi bahkan Prof mengatakan bahwa bukan tulisan yang dimunculkan, bukan menjawab masalah, tapi hanya memindahkan data. Nah,
Lantas boleh mungkin Prof digambarkan bagaimana itu sebenarnya masalah itu di dalam sebuah tulisan? Ya. Ini kan kita lihat rumusan umum ya, bahwa masalah itu kan ada kesenjangannya antara dasolennya dengan dasainnya. Tapi itu tidak cukup. Itu hanya pintu masuk saja. Iya. Yang S1 bukan ini berhenti di situ. umumnya saya lihat itu, Prof. Pintu masuk saja. Nanti kita akan mengidentifikasi lagi. Misalnya ya, contoh saja ya. Ini korupsi, kan masalah besar. Apa sebab-sebab timbulnya masalah? Oh, diperinci. Makin banyak masalah, problem, berarti makin penting diadakan riset. Ya toh? Kan banyak masalah ini. Nah, tentu kita punya kemampuan terbatas. Tapi kita mampu mengidentifikasi. Nah, untuk apa kita identifikasi masalah yang banyak? Menunjukkan pentingnya di penelitian. Dicarikan solusi. Nah, penelitian bagus itu adalah cari kira-kira masalah mana yang mau diatasi. Bukan semuanya. Dari semua masalah yang tadi menyebabkan korupsi. Nanti hanya direkomendasikan bahwa saya temukan 10 sebab, saya teliti 2, 8 Anda teruskan. Inilah yang kita sebut dengan kesinambungan penelitian. Makanya kita diminta membaca dulu penelitian sebelumnya. Adakah yang mau diteruskan? Nah, itu kesinambungannya. Jangan langsung mengadakan riset, tidak membaca. Jadi seolah-olah baru semua. Padahal kan ada di situ yang bagus diteruskan. Itu kelemahan riset di Indonesia. Ya, jadi ibarat ini pelari renang gaya estafet ya. Ini perenang keempat gaya apa kau pakai? Sembarang saja Pak, enggak boleh. Kan cuma 4 gaya tuh. Gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung. Kau gaya apa? Gaya bebas. Saya bilang sembarang saja, tidak boleh, melanggar aturan namanya. Nah, itu kekurangannya di situ ya. Jadi tidak merujuk kepada riset-riset sebelumnya. Jadi masalah kita ini memang harus dihadapkan kepada menjawab persoalan tertentu. Kalau persoalan itu jangan sampai orang sudah jawab, Anda merasa ini adalah jawaban yang baru, padahal tidak. Sudah dijawab 5 tahun yang lalu. Nah, itu pentingnya Anda membaca jawaban itu. Maukah Anda revisi kembali? Artinya mungkin ada faktor-faktor yang belum pernah misalnya kan pandemi kan? Pandemi kan pembedaan ini sebelum, selama, dan sesudah. Waktu sebelum pandemi orang naik pesawat kan? Nggak jaga jarak kan? Naik pesawat jaga jarak di atas. Tentu beda tuh. Nah, dengan sekarang boleh rapat tapi pakai masker. Tentu beda, sebelumnya kan nggak pakai masker. Nah, hal-hal beginilah yang dicari, apa faktor pembedanya. Nah, jadi selalu ada kebaruan dari hal yang ada perbedaan. Bagaimana mau menemukan kebaruan kalau tidak bisa dibedakan? Jadi kita mengatakan ada masalah, ada gapnya. Gap ini boleh diidentifikasi kalau ada bacaan terhadap riset sebelumnya. Ini kekelemahan kita ini. Tidak pernah baca riset, tidak jelas gapnya. Nah, itu. Nah, ini Prof, agak lebih teknis kadang-kadang ini Prof. Banyak yang bertanya mahasiswa ini. Sering dia melihat di dalam jurnal itu biasanya ada pendahuluannya, kemudian ada literatur reviewnya, kemudian metode penelitian. Nah, itu kadang-kadang mereka ada juga melihat ada pendahuluan saja, kemudian metode, tidak ada literatur review. Nah, ini bagaimana anunya nih Prof? Membuat formulasi untuk menyesuaikan. Apakah memang setiap tulisan itu ada literatur review? Cuma ada yang disimpan di mana, ada yang secara eksplisit tadi, dan ada atau disimpan di mana, seperti mana? Ini kan rata-rata karya tulis ini standarnya masing-masing kampus. Sedangkan jurnal standar dunia. Ini beratnya mengubah ini. Jadi misalnya latar belakangnya pendahuluan. Kan standar tesis kita hanya simple saja. Dasolen, dasain. Cukup di situ saja. Nah, sekarang jurnal banyak kriterianya. Mana masalah-masalah umumnya, mana masalah yang mau diatasi, mana temuan sebelumnya, apa kelemahannya, mana solusi yang Anda tawarkan, dan apa tujuan tulisan ini. Itu tergambar di pendahuluan. Sedangkan tesis itu tidak tergambar seperti itu. Karena masing-masing kampus beda. Sedangkan jurnal satu sistem di dunia dipakai. Nah, utamanya kita pakai lebih baju kan? Misalnya Scopus. Itu Eropa Barat punya. Jadi mau tak mau, jurnal itu merujuk ke situ.
Sedangkan tesis tidak mungkin kita pakai standarnya Harvard. Ya tuh, Iya. nah, beda-beda. Nah, ini kita dipaksa ini. Harus Nah, menyesuaikan. ketika tesisnya, skripsinya mau dibikinkan jurnal, ya tentu ada standar iman yang paling lemah dulu ya. Nah, iman paling lemah itu apa yang ada di tesisnya dibawa ke sini. Iya. Akhirnya tidak bisa tembus bagian atas toh. Iya. Nah, sama tadi sepak bola. Kalau ini Tanjung Pur ya ketemu dengan Samarinda saja. Tidak bisa ketemu dengan Real Madrid toh. Nah, latihan dulu baru ketemu. Kira-kira begitu ya. Iya, siap, Prof. Nah, kemudian ini, Prof. Pertanyaan lebih lanjut tentang teknis ini, Prof. Ini berkenaan dengan ada namanya result, hasil penelitian, ada discussion. Ya. Kadang-kadang itu ada juga jurnal membedakan. Ya. Ada yang eksplisit memperlihatkan perlu ada resultnya dulu, hasil penelitiannya, baru berbicara soal diskusi. Ya. Bagaimana apa sih sebenarnya itu hasil penelitian dan berkenaan dengan pembahasan di dalam sebuah jurnal itu? Sebenarnya hanya soal gaya saja. Jadi ada namanya gaya imrat, non imrat. Ya. Jadi semua sama kecuali itu jurnal eksak membedakan hasil dulu baru pembahasan. Nah, kalau ilmu sosial, terutama hukum itu sama semua seluruh dunia ya. Digabung hasil dan pembahasan. Nah, kalau eksak hasil dulu baru pembahasannya. Nah, itu beda, tapi sebenarnya secara substansi sama. Hanya karena disiplin keilmuannya menuntut begitu, ya itu dipakai. Tapi isinya sama. Iya. Hanya gaya saja. Berarti memang kita ini perlu hati-hati di dalam belajar dalam menulis jurnal. Ya, kita harus tahu dulu gayanya jurnal itu. Iya. Jangan pakai gaya B kiri ke jurnal A. Nggak boleh. Iya. Ini sama dengan tamu kan, menyesuaikan dengan tuan rumahnya. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, kemudian ini, Prof. Sekarang kan setelah kita sedikit melihat berkenaan dengan penulisan jurnal, bagaimana cara ini untuk memilih jurnal yang tepat untuk sebuah tulisan? Seperti, silakan. Ya, kalau secara umum ya, tentu makin tinggi reputasi kan makin bagus, makin naik gengsi penulisnya. Nah, tergantung ke kebutuhan. Kan ini makin ke atas ini makin ketat kan? Nah, kalau di Indonesia kan namanya Sinta ya, itu peringkat ya, itu 6 sampai 1. Kalau di dunia itu ada Scopus ya, 4, 3, 2, 1. Itu Harvard di Sinta, di Q1 ya. Nah, negara-negara ASEAN mungkin Q4 ya. Tentu makin ke atas makin ketat. Nah, tergantung dari kampus. Ada kampus yang mahasiswanya sebelum ujian syaratnya yang penting Sinta. Tapi kalau mau Anda lulusan terbaik, tentu makin tinggi Sintanya. Ya, syarat kedua itu yang penting Sinta, syarat terbaik yang Sintanya lebih bagus. Ya. Nah, tentu saya katakan tadi karena dia semakin selektif, tentu semakin dia siapkan. Ya. Nah, ini tergantung kebijakan kampusnya. Kalau S3 harus Scopus, S2 ada yang minimal Sinta 4. Kalau S1 yang penting jurnal. Meskipun belum ada Sintanya. Ini ada kebijakan disesuaikan dengan kepentingan jurnalnya. Ya. Seperti apa yang diinginkan dari tulisan kita ini, tapi harus juga kadang-kadang mengerti, Prof ya. Ya, harus mengerti mengambil kebijakan. Ada kampus dia tidak mengerti bahwa jurnal Sinta 2 hukum itu terbatas. Dia kasih ketentuan S2-nya ya. Minimal 2 jurnal Sinta 2. Saya bilang, kapan ini Anda bisa selesai kalau begini? Nah, dia tidak ngerti ini keadaan jurnal dengan kebijakan yang kebijakannya bagus, tapi faktanya nggak bisa. Berarti ini tidak sesuai keinginan dengan kemampuan. Ya, betul. Dan nyambung itu. Nah, kadang-kadang ini, Prof, kan kita ini merasa tulisan kita ini udah bagus. Kita ini juga bercita-cita untuk memasukkan di jurnal yang berreputasi. Kemudian kadang-kadang ini ditolak mentah-mentah. Nah, apakah ketika tulisan kita ini ditolak ini, itu kita artinya berarti memang tidak bisa lagi dijurnalkan, atau kita pindah tempat, ataukah misalnya bisa juga begini, Prof, jurnal kita misalnya sudah mau pilih jurnal A, kemudian ditolak, bisa nggak misalnya kita perbaiki masukkan lagi di jurnal yang sama, atau harus pindah ke jurnal yang lain? Ya, ini soal teknis dan non teknis ya. Soal teknis itu soal standar tulisan, harus ikuti standarnya jurnal yang mau dituju.
Nah, soal non teknis misalnya begini ya. Kalau mau cepat diterima, jangan masuk di jurnal yang tinggi tingkat seleksinya. Karena setiap jurnal itu ada statistiknya. Misalnya gini ya. Ini jurnal kami terbit 3 kali setahun. Tiap terbit 6 tulisan, yang masuk 400. Oh, berarti tinggi seleksinya. Jangan coba masuk. Nah, kalau ada jurnal tiap terbit 6 tulisan, yang masuk 8, kau coba 2 yang gugur ya. Nah, boleh masuk di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nah perhatikan ruang lingkupnya. Kan setiap jurnal itu punya ruang lingkup beda-beda. Ini Anda tulisan HAM, kirim ke jurnal lingkungan. Tulisannya bagus, cuma tidak diterima di sana. Salah kamar namanya. Tulisannya bagus, salah kamar. Jadi kesalahan pada penulisnya. Mungkin ke jurnal lain langsung diterima ya. Nah. Kemudian yang berikutnya ada namanya etika. Kita tidak boleh mengirim naskah secara bersamaan di jurnal yang sama. Itu pelanggaran berat itu. Berat pelanggarannya. Kalau dua-duanya diterima, itu bisa disanksi. Jurnalnya disanksi yang terima, dilebih-lebih kepada penulisnya. Kalau dosen bisa turun pangkat dia. Sampai bisa turun pangkat dia, dosen. Jurnal turun pangkat juga jurnalnya. Makanya di tiap jurnal itu ada namanya surat pernyataan ditandatangani. Bahwa saya tidak sedang mengirim tulisan ini ke jurnal lain. Jadi kalau dia tanda tangani sebelum dipublish, resikonya pada penulis, bukan pada jurnal. Sering terjadi, ya. Nah sekarang ada ini model lain lagi. Dia kirim ke banyak jurnal tulisan yang sama. Ketika dibuat satu, dia mundur yang lain. Ini melanggar etika juga. Dia hanya gambling saja kan? Dia lempar kemana-mana, yang diterima satu, mundur yang lain. Sementara yang mau mundur, dia sudah proses. Kemarin juga di blacklist. Nah, dia akan kirim ke seluruh jurnal lain bahwa tolong blacklist nama ini. Gitu sampai enggak boleh, jadi harus dijunjung etikanya. Boleh bertanya, misalnya begini ya. Kita kirim ke sana, enggak ada kabar-kabarnya, boleh tanya. Sering juga terjadi. Kalau capek bertanya, boleh tarik kembali. Jadi jangan kirim ke jurnal lain sebelum ada pernyataan menarik. Enggak apa-apa. Kalau Anda tidak membuat di nomor berikutnya, saya tarik saja. Yang penting tunjukkan itu komunikasinya kan. Kalau sudah ada memang pernyataan mau menarik, boleh saja. Itu etika Prof, dalam memasukkan sebuah karya tulis. Ya betul. Menjaga etikanya. Kemudian Prof, ini kan terlihat kita ini menulis ini mungkin ada pesan Prof kepada generasi muda kita ini, karena kan kelihatan sekarang ini bahwa kita ini menulis karena terpaksa. Mulai dari mahasiswa karena memang ini adalah tugas, S1, S3, bahkan sampai ini kepada tingkat dosen. Mungkin ada pesan Prof berkenaan dengan menulis itu pentingnya seperti apa, sehingga memang muncul kesadaran untuk membuat sebuah tulisan itu. Silakan Prof. Jadi sebenarnya inti tulisan itu kan berangkat dari masalah. Dan kita beruntung itu Indonesia ini banyak masalah. Jadi kita ada negara yang paling banyak masalahnya. Makanya orang mengatakan yang laboratorium terlengkap itu di Indonesia. Mulai yang paling prema sampai yang paling alim, semua ada di Indonesia ya. Mulai dari koruptor yang paling canggih, ada semua di Indonesia. Jadi banyak masalahnya. Jadi yang kita itu perhatiin, kalau ada negara kurang masalahnya, apa mau ditulis kira-kira? Nah, jadi sebenarnya kita beruntung, ini banyak masalah. Ya, itu sisi lainnya. Jadi kita itu sebagai apa jadinya ke fakultas hukum, tidak ada masalah. Di mana menerapkan itu ilmu kira-kira? Oke. Jadi berangkat dari masalah. Kemudian kita harus cari, makin masalah itu rumit, makin menantang kita untuk mengatasinya. Caranya banyak membaca. Jadi jurnal itu pada akhirnya dipaksa orang banyak membaca. Banyak membaca literatur kan. Mau diukur dulu ini. Pernahkah ada yang mencarikan solusi? Solusinya sampai di mana? Sampai referensi apa yang dipakai? Terus kita ini mau menjadi yang terbaik. Terbaik solusinya, terbaik referensinya. Karena kita mengatakan bahwa tulisan kita lah ini yang paling tepat solusi yang dilahirkan.
Perlu ada modal ya. Yeah. Nah, jadi modal tadi membaca, modal menyiapkan referensi, kemudian itu tadi mempertajam analisis. Ini kan latihan toh. Ya, kalau kurang bagus analisisnya, kan jangan sampai analisisnya itu hanya sebagai tukang jahit. Tukang jahit itu hanya menjahit pendapatnya orang, tidak ada pendapatnya dia. Ya, menyambung-nyambungkan pendapat orang. Saya setuju dengan A, sependapat dengan B, CD dengan C, tidak ada pendapatnya sebenarnya. Mestinya pendapat saya ini didukung oleh aturan di pasal ini, dipertajam oleh pendapat pakar ini, ada hasil wawancara, ada hasil kuesioner, jadi lengkap datanya. Kan data menentukan juga ini. Ya, data itu kan memperkuat opini. Jadi membangun opini didukung oleh data penelitian. Nah, makanya memang selalu berbasis riset. Jadi kalau sebuah kampus maju jurnalnya, pasti maju risetnya. Ya. Karena ini kan hasil riset mau dipakai, mau dipublikasikan melalui jurnal. Nah, jadi umumnya sekali lagi majunya kampus, kalau maju risetnya, maju publikasinya. Itu kelihatan kampus itu. Kalau kampusnya maju risetnya, yang banyak orang di situ hanya mengajar saja. Ya toh. Jadi hanya rutinitas saja mengajar. Sementara risetnya berkembang. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi para perennials ini kalau kita ambil kata kuncinya di sini adalah untuk melihat kampus yang maju itu lihatlah risetnya. Semakin berkembang riset kampus tersebut, maka itu memperlihatkan kampus kan itu produk riset pertama dalam bentuk tulisan di jurnal. Yang kedua dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian yang bagus itu hasil riset disosialisasikan. Yang ketiga itu bisa produk haki. Yang keempat itu bahan pengajaran. Nah, jadi kalau negara-negara maju itu muatan-muatan pembelajarannya hasil riset. Jadi ada bisa 40% riset. Jadi setiap mata kuliah ada muatan risetnya. Berarti ini kebaruan-kebaruan tentang itu terus berputar kan? Itu terus berputar. Ya, karena memang beda filosofi kita dengan negara barat ya. Maaf, ini kita ini dosen. Jadi negara barat itu fokus dosennya ngurus saja di kampus. Nggak nyantum jadi staf ahli apa dan sebagainya. Itu kan menyita pekerjaan. Makanya kalau kita keluar negeri pada perkenalan, nama jabatan bingung dia. Ini dosen atau pejabat ini? Karena terbiasa mereka. Nama Irwansyah, berapa penelitiannya, berapa publikasinya, berapa bukunya, itu yang ditanya. Jadi semua terkait dengan riset. Nah, itu memang orang di luar negeri. Itu standarnya mereka. Jadi memang sangat profesional ya. Jadi ndak ada yang berangkat jadi artis misalnya. Nggak ada gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kalau kita di sini ya semua dirangkap. Sebagai dosen, sebagai staf ini, kemudian pejabat ini dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian ini Prof, mungkin terakhir ini Prof. Ini juga berkenaan dengan bagaimana memotivasi jurnal-jurnal di Indonesia, khususnya kampus-kampus, pengelola jurnal dan lain sebagainya. Karena kita ini melihat ini Prof, berkenaan dengan keberadaan pengelola jurnal juga. Ini saya tidak tahu apakah memang potensinya ke depan menjadi sebuah bisnis. Karena kita mengetahui betul untuk mempublish sebuah jurnal itu sudah kebanyakan ini yang sudah bersinta ataupun yang sudah bereputasi internasional itu punya pembayaran. Gimana berkenaan dengan hal ini, seperti apa harapan Prof berkenaan dengan pengelola jurnal ini? Memang idealnya pengelolaan jurnal itu menjadi perhatian ya. Memang enggak semua kampus ya. Enggak semua kampus. Jadi kalau saya misalnya bahwa jurnal itu mesti berbasis prodi. Jadi kalau mau dilihat kemajuan prodinya, dia jurnalnya. Karena kalau jurnalnya bagus, prodinya jalan, akreditasinya bagus. Jarang ada kampus atau prodi bagus jurnalnya, tidak bagus prodinya. Kan linear di situ. Linear aja. Jadi kalau jurnalnya bagus, tentu prodinya ikut terangkat naik. Karena pasti begitu kan. Ini kan jurnal produk banyak hal, produk riset,
produk kolaborasi. Kan tidak mungkin dia jalan sendiri jurnal kan, melibatkan orang lain, kampus lain masuk di situ mengelola, masuk menulis, masuk mereview. Jadi dia punya kolaborasi dengan kampus lain. Nah, jadi bisa mendorong naik akreditasi. Jadi mestinya jurnal itu ada di tiap prodi. Nah, kalau perlu dicanangkan oleh rektor misalnya, bikinkan dia jurnal. Nah, kalau mau jabat ketua prodi, urus jurnal itu. Karena memang rewardnya tidak ada. Tidak sama kalau wakil dekan. Banyak orang yang mau kan ada honornya. Jurnal kan gak ada honornya. Hanya seperti pengurus masjid saja kan. Hanya pahala saja di situ kan. Nah, adik kata ini bisa dikelola bahwa misalnya chief editor itu disetarakan dengan apa? Ya toh? Betul, banyak orang mau. Ini kan gak ada. Jadi untuk sementara kelihatannya ini jurnal dicari orang-orang gila saja ya. Gila dalam tanda petik ya. Gila tidak ada honornya, tapi mau kerja orang lain. Gitu. Jadi belum kondusif lah. Jadi wajar misalnya ketika sekarang ini orang mau memasukkan jurnal itu, ya ada semacam pembayaran yang harus dibayar gitu. Saya pernah bilang begini ya. Kalau kita mau jadi guru besar, kita keluarkan puluhan juta uang ya. Bahkan ada sampai 50 juta. Dikirim ke mana? Dikirim ke negara kaya. Ini kan tidak logis. Orang miskin sumbang orang kaya namanya kan? Ya, karena semutnya di situ. Gulanya di situ, semutnya di sini. Nah, kita di semutnya mencari gula. Mestinya negara ambil kebijakan tarik gulanya ke Indonesia. Ya toh? Supaya uangnya jangan lari keluar. Masuk ke tetap Indonesia saja. Nah, cuma masalahnya pemerintah butuh standar. Misalnya dijadikan syarat ke guru besar. Kalau longgar syaratnya, nanti tekor pemerintah keuangannya. Jadi dipinjamlah Scopus. Ya, sebagai persyaratan kan? Nah, kan nanti Sinta ini pelan-pelan dibangun, mengurangi ketergantungan ke Scopus. Sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus. Nah, Sinta pelan-pelan naik, Scopus pelan-pelan dipisahkan. Tapi tidak bisa pisah sekarang. Ada masanya banyak yang bagus tuh. Nah, nanti pusing pemerintah ini kalau jebol ini. Jadi ini perlu kebijakan yang lebih lengkap ya. Jadi karena itu tadi ya, soal keuangan juga ya. Dan kalau saya bisa mengatakan itu juga bisa menjadi sumber pemasukan. Misalnya Sinta 2 kah, dia patok 10 juta. Kalau 30 tulisan, kan bisa 300 juta setahun. Buat negeri mungkin agak susah pengelolaannya, tapi buat swasta. Jadi ada kebijakan menguntungkan orang lain. Misalnya mahasiswa S2 wajib tulis ke Sinta 2 sebelum ujian. Nak ke Sinta 2 yang bikin persyaratan 10 juta kan? Kali berapa ratus tulisan? Kalau PTS kan agak lebih mudah. Negeri kan harus satu pintu kan? Lebih ada swastanya. Sebenarnya bisa menjadi pemasukan uang sebenarnya. Berarti ini juga untuk mendorong supaya ya pengelola jurnal ini lebih profesional, lebih ada sedikit reward dari situ ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Bapak Prof mau berbagi dengan kita. Mulai dari kita berbicara soal bagaimana penelitian itu dilakukan berdasar pada permasalahan, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi, dan bagaimana penulisan jurnal itu dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kepada kita semua, dan ini bisa menjadi perhatian kita semua bahwa untuk melihat kualitas kampus dan bahkan impact-nya kepada kita sebagai individu itu, bahwa kalau kita ingin lebih bagus kemampuan keilmuannya, ya perbanyak riset. Seperti itu. Dan hasilnya ya harus ditulis dalam bentuk karya tulis jurnal supaya bisa dibaca oleh orang, bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang lain, bukan hanya untuk ya lingkup lokal kita, tapi bisa dibaca internasional. Karena memang ya orang Indonesia itu orang pintar-pintar juga, punya konsep yang bagus dan sebagainya. Sayang kalau cuma hanya disimpan di perpustakaan. Itu terima kasih sekali lagi Prof atas kesempatannya bersama dengan kita. Mudah-mudahan segala kegiatan Prof berjalan lancar dan dimudahkan hingga sampai kembali ke Makassar. Terima kasih para Perenias. Demikianlah pembicaraan kita berkenaan dengan bagaimana menulis karya ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.